band-band old school gitu kayak The Beatles dan lain sebagainya itu memang ada patch-nya gitu. Oh. Jadi tergantung selera masing-masing kalau soal itu. Nggak harus Ini temen gua ada tuh. One Love. Sebetulnya kalau yang dari Red yang original tapi lumayan lah terjangkau. Red dari harga 50.000 sampai ke 100.000 juga ada. Antara menunggu kondisi membaik, pandemi membaik, BPA tetap punya acara agenda setiap bulan masak. Nyatu bareng. Awal mula sih saya sempat underestimate juga melihat rompi-rompi naon sih itu ya. Karena memang seperti itu. Karucil garembel gitu ya. Meskipun kita punya uang, kita belum tentu punya patch yang kita inginkan. Oke kawan-kawan, kita balik lagi bersama Podcast One. Podcast bersama kawan. Kawan-kawan. Nah, sekarang kita lagi ada di alam terbuka nih, Jack, di Pondok Halimun. Kebetulan sama anak-anak teman-teman, bapak-bapak, anak-anak teman-teman. Kita sekarang di Pondok Halimun, kebetulan cuaca juga agak sedikit mendung ya, tapi tidak melunturkan semangat kita buat ketemu ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang luar biasa ini gitu ya. Kita langsung aja sambut teman-teman kita. Ada Battle Fest Assault Sukabumi. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari BVA ya. BVA Battle Fest Assault Captor Sukabumi. Oke, kita mau nanya-nanya sedikit buat teman-teman ya yang ada di sini. Udah pada ganteng-ganteng juga nih. Udah pada ngantuk. Oke, di sana ada micingnya, nanti kalau misalnya mau jawab silakan ya. Oke, nah kita langsung aja tanya-tanya. Bisa diceritain awal mulanya terbentuk Battle Fest Assault di Sukabumi. Boleh? Jadi Pak Yoyo. Bapak. Asal mulanya gimana? Asal mula terbentuk awal terbentuk di Sukabumi. Awal terbentuknya ya mengalir begitu saja sih sebetulnya. Jadi kita memang satu awalnya ya satu tongkrongan, terus penggiat juga gitu kan. Nah kita mulai ada sesuatu yang baru nih sejak 2013 sih, awalnya 2013 ada sesuatu yang baru dan unik menurut kita. Nah pada akhirnya kita nyoba nih buat main ke center Battle Fest di Bandung. Nah kita mulai nyoba buat mengenal sebetulnya apa sih ini teh gitu. Nah bermula dari sana, pada akhirnya kita juga terlibat di dalamnya gitu kan, di beberapa event nasional, kita terlibat dengan teman-teman Battle Fest di Bandung. Pada akhirnya kita bawa Sukabumi sama teman-teman, dan ya singkat cerita akhirnya berkembang begitu saja, karena memang secara basic kawan-kawan ini memang di dalamnya memang semua sudah basic, sudah cerita musik ya. Iya, betul. Jadi awalnya memang dari tongkrongan. Dari tongkrongan. Dari kekepoan yang meronta-ronta. Iya. Biasanya kan buat tongkrongan sendiri kan keponya untuk musik ya. Misalnya ada yang band baru, kita mau dengerin musiknya kepo. Nah, mungkin dari teman-teman BPA yang keponya itu patch-nya ya. Dari tampilan teman-teman. Dari uniknya itu ya. Sesuatu yang bukan sesuatu yang unik gitu. Iya. Suatu yang ini teh cuma bahan doang, ukuran 8x10, ukurannya yang sangat kecil, tapi kok satu mahal, yang kedua kok bisa kita punya jejaring baru, punya teman-teman baru gitu melalui hal ini. Makanya kita juga jadi pengen tahu banyak soal ini, karena memang ini juga bagian dari
industri yang bisa jadi sesuatu nantinya gitu. Iya, Kita iya. awalnya kayak gitu sih, Iya, dari iya. mulai pengen tahu jenis-jenisnya apa, Iya, iya. kayak gimana, asalnya dari negara mana, Iya. dan kenapa ini mahal banget, Iya. gitu. Iya. Gitu aja. Oh iya iya. Jadi ketertarikannya ya. Iya. Unik ya. Biasanya kan cuman memakai atributnya kaos band metal dengan gambarnya dengan gambar band-band favoritnya gitu. Nah, yang ini yang uniknya itu patch-nya itu tertempel dipasang di rompi ya atau Ya, vest iya. itu gitu ya. Heeh. Nah, bisa disebutkan jenis-jenisnya itu apa aja sih dari Iya kali ya. Ada Iya. beberapa jenis. ada beberapa jenis gitu kan, apa aja gitu kan? Ada kelihatan kan di sini ada yang bulat, ada Ya betul. itu itu ada nama-namanya nggak atau gimana? Ada yang bedegol. Kayak gimana ya? Kayak bedegul itu. Iya. Oke, kita jelasin ya awalnya apa? Jenis-jenis patch. Oh, ini apa? Gua serius dulu ya. Serius Serius dulu. dulu. Kelah. Serius dulu. Tong waka dinyaankeun ame batur teh ningalina. Oh, serius ini mah. Nontonna edukasi. Iya iya betul. Ada patch tuh ada beberapa jenis ya. Ya. Ada dari woven. Woven tuh kayak apa ya? Kayak gini. Kayak sulam. Sorry, Sulam. Kayak tenun kan. Terus ada printed yang di print gitu. Terus ada sirkular. Sirkular tuh bulat. Kalau cutting modelnya kayak gini, ini cutting. Terus ada strip, super strip yang manjang gitu. Terus ada yang paling gede tuh. Orang pasti penasaran itu apa sih namanya? Itu namanya back patch. Iya. Terus ada rubber, leather, pokoknya banyak sih. Tapi yang umum kebanyakan woven sama bordir. Yang bordir. Ternyata memang banyak loh ya. Banyak Banyak buat banget. jenisnya ya. Makanya Cuman lihatnya biasa gitu. Tapi ternyata banyak banget. Banyak. Tipe-tipenya. Nah, itu dari harga sendiri yang membedakannya itu apa? kalau membedakan sebetulnya ke originalnya tuh. Originalnya. Terus rilisan juga kan. Iya. Made in-nya dari Iya. mana. Kalau rata-rata kalau yang keluaran tahun baru sih kayak yang ada sih yang 2021, 2020. Keluaran tahun baru mah engpau. Oh, tahu ya. Kong Jepaca ya, Iya. Orang mah hijriah, Bos. Sebetulnya kalau yang dari red yang original tapi lumayan lah terjangkau. Red dari harga 50.000 sampai ke 100.000 juga ada. Tapi kalau ngomongin yang vintage yang tahun 80 90 Iya. itu masuknya kan vintage. Koleksi gitu ya. Rilisan lama mungkin ya. Rilisan lama. ya. Ada Dari- kalau yang gitu harganya poek. Jadi poek itu memang berapapun bisa kita Bisa misalnya mau jadi. jual dengan harga tinggi. Kalau misalnya memang ada yang mau beli ya cocok ya kita Jual. ambil. Gitu Tapi kan. kalau nggak sayang. Soalnya kan kalau yang namanya rare susah. selain Susah susah dicari. ya mahal. Kapan lagi dia Mahal. belum tentu dia bikin lagi gitu kan ya. Soalnya kan rilisan yang tahun lama itu. Langka gitu ya. Ini juga sebetulnya gue nambahin. Jadi sebetulnya di uniknya lagi nih di dunia Battle Fest ini kita bisa nyiptain harga sendiri juga. Oh. Nah, gitu. yang kata Jadi gua bilang tidak itu poek. terpaku gitu kan. Jadi tergantung siapa yang mau beli, bagaimana cara kita menjualnya, ke siapa kita menjualnya juga. Jadi sebetulnya mah kayak misalkan ada barang yang keluaran yang memang umum lah dari Inggris gitu ya, kayak rasa matas. Kita tahu produk tersebut misalkan dicetak hanya berapa ribu dan kita tahu penyebarannya itu masuk ke titik-titik misalkan di Asia itu ada di berapa tempat dan itu terbagi beberapa pieces doang di setiap tempat. Nah, kita tahu di misalkan di Asia Tenggara masuk hanya 1.000 pieces. Nah, kadang-kadang ada beberapa orang juga yang bermain buat ngeborong barang itu semua, kita tahan dan pada akhirnya kita bisa ngejual Lebih mahal. harga kita gitu. Ibaratnya tangkulak lah. Tangkulak. Bener. Jadi selain cau BPA juga ada Ada tangkulak jauh, ada tangkulak patch. Patch juga ada tangkulaknya. Kita sering main-main kayak gitu. Jadi
ada beberapa kemungkinan ketika kita mau mulai membangun PES. Iya. Itu biasanya kalau teman-teman biasanya mereka nyoba buat jualan dulu. Oh, nyobanya jualan dulu. Nyoba buat jualan sambil ngumpulin tuh, nanti kan ada keuntungan tuh. Iya. Sambil kita ngumpulin barang-barang yang memang bisa terbilang jarang Iya. di antara yang umum itu. Iya. Jadi kan misalkan yang umum keluar nih 10. Iya. 10 artikel. Nanti ada yang benar-benar paling laku tuh di antaranya. Nah, ketika barang tersebut kita tahu itu udah nggak ada di pasaran, itu mulai kita tahan. Karena beberapa item mungkin orang benar-benar membutuhkan barang tersebut. Ketika tidak ada, itu ada di kita bisa juga jual juga gimana kita aja. Nggak ada patokan harga ya. Nggak ada patokan harga. Berapa gitu Hanya kan. kalau yang rasa matas itu memang ada patokan. Kalau sekarang sekitar 65.000 ya. 75 lah. 75.000. Kita dulu masih di 55.000. Jadi sebetulnya ini tuh bukan hanya sekedar lu beli, tapi ini investasi juga bisa dibilang investasi karena setiap tahunnya memang harganya itu naik. Ya. Harganya naik, hitung-hitung lu nabung lah gitu. Selain emas sama tanah kan, lu berinvest lah di pet. Iya. Itu sabda dari teman-teman BPA. Oke kayak Iya, gitu. kan? Nah, buat teman-teman di rumah nanti yang misalnya tertarik mau gabung atau misalnya pengen tahu kita mau gabung nih atau misalnya mau bikin-bikin PES di rumah. Nyarinya itu di mana nih? Oke, kalau mau cari atau gabung langsung aja di sini. Oh, salah ya. Kayak di TV-TV ada gini tulisan. Kalau mau gabung bisa dijelasin sama Bung Gaga. Bung penasehat kita. Boleh. Salah. Apa misalnya Bung teman-teman yang misalnya tertarik ya di rumah, misalnya mau Pengen gabung, pengen bikin. ya atau misalnya mau bikin tertarik nih mau bikin PES kayak gini. Nah, untuk dapetinnya itu kita beli di mana nih? Kalau untuk tertarik atau ingin bergabung, misalnya berkumpul bersama kita, sebetulnya tidak harus ada administrasi atau apa. Mungkin bisa datang. Kantor polisi. Mungkin Kantor polisi terdekat. Ada tongkrongannya di mana tongkrongannya? tempat ya kita sih nongkrong nggak ada istilahnya di sini Iya. tempat nongkrongnya atau Iya. misalkan tempatnya khusus di Iya. sini nggak. Iya. Kita kadang bisa di Mayawati, di Capitol atau bisa di Pride Palace. Pride Place. Pride Palace ya. Bisa di Pride Palace. Capitol, Pride Palace. Pride Palace. Di Pride lembur di Pride Palace. Terus mungkin bisa pada saat kita ada acara, kita juga ada suka mendirikan booth, stand. Ada booth Gitu. kita. Kita juga kadang-kadang ada barang-barang juga yang mungkin masih ada stok, kita bisa gelar juga, kita bisa jual. Kalau untuk khususnya sih sekarang era digital Agak deketin. era digital kan sudah nggak asing ya. Jadi kita bisa cari di Instagram, di Facebook atau di link-link lain seperti itu. Tinggal kita maunya yang seperti apa, ya paling kitanya rajin aja, lihat seperti apa. Untuk harganya pun juga kalau untuk yang umum biasanya sudah tertera di web-web gitu, yang web-web lokal atau di luar pun juga sudah tertera untuk harga gitu. Macam-macam lah harganya istilahnya untuk barang-barangnya juga. Tinggal ya kita tertariknya apa, kita sukanya apa, ya tinggal kita cari aja. Mungkin bisa sampai datang langsung offline seperti ke tempat tongkrongan atau ke teman-teman bisa nanya atau barangkali punya seperti itu. Mungkin untuk syaratnya lagi ya paling kita punya PES. Sebetulnya sih saya juga tidak tahu apakah memang harus pakai vest ini juga atau misalkan pakai jaket lain bisa atau enggaknya seperti itu. Tapi yang pasti vestnya jangan yang geleber. Jadi untuk penerapan patchnya sendiri, misalnya saya suka di jaket atau jaket kulit silakan. Di jaket lepis juga silakan. Mungkin silakan seperti ada di jaket Seperti yang jaket saya. bomber atau lain-lain silakan. Mungkin gimana comfortnya dia. Oh, dia suka seperti ini ya silakan. Kalau yang agak merah-merah gitu bisa. Bisa Pak. Bisa. Di legging bisa. Menyesuaikan dengan bentuk badan ya. Ya paling seperti itu, datang ke offline atau ke teman-teman. Kita juga misalkan ada nih seperti ini, paling kita juga kasih info ini di linknya di sini atau di mana seperti itu. Kalau misalkan cari
Di Instagram ada, di web ada, di Facebook banyak. TikTok belum. Mungkin next. Jadi Mungkin BPA next, nanti mungkin next. Kasih tahu Instagram. Instagramnya. Iya, Instagramnya juga ada Petofest Saud Sukabumi Chapter. Sukabumi Chapter. Ya, bisa dicari di situ. Oh, gitu. Ya. Untuk Facebook juga ada. Sama juga namanya. Genrenya Fest. sendiri ya kan si page-nya tuh kebanyakan kan di sini kelihatannya ada black metal kayak gitu ya. Oh. Itu Genrenya. genre bebas kalau page. Jadi sebetulnya mah gini, Bro. Gimana? Kalau misalkan ngomongin soal apa yang lu mau, setiap orang kan punya keinginan selera ya sendiri ya. band-band yang terfavorit Oh, lah oke. gitu. Jadi sebetulnya dari mulai hard rock sampai death metal itu ada. Oh. Itu ada. Terus kayak misalkan band-band old school gitu kayak The Beatles dan lain sebagainya itu memang ada patch-nya gitu. Oh. Jadi tergantung selera masing-masing kalau soal itu. Nggak harus Ini temen gua ada tuh. One Love. Bob Marley, Bro. Itu kalau misalnya beda aliran musik kan Nggak masalah, Bro. nggak masalah. Tiap orang kan punya selera ya. selera Ya, musik mungkin masing-masing ya. Karena kalau di sini kan memang kecuali gua ya, Babyface. Kalau yang lain kan memang musik garang semua, makanya kebanyakan metal gitu kelihatannya. Paling nanti kalau kumpul-kumpul ada bulian-bulian gitu ya. Ada lah. Beda Ya, beda ya genre musik Beda gitu genre kan. musik ya. beda genre musik, beda Nah, juga gitu. face yang dipakai. Face yang Ada yang dipakai. ngegeleber, ada yang jegreg gitu. Oh, gitu. Beda-beda kalau itu mah bebas. Nah, ada yang ngegeleber dan juga ada yang jegrek gitu kan. Kalau lu masuk BVA, lu tahu pasti nanti apa yang ngegeleber itu. Oh, oke. Nanti baru kalau gabung baru Ya, dijelasin ya. kasih Tahu sendiri ya. juga gitu. Oke. Nah, untuk BPA sendiri apa namanya? Kegiatan yang pernah dibikin ya di Sukabumi ya terutama ya. Kegiatan-kegiatan apa aja? Kegiatan yang terakhir kita buat itu Metal Camp yang Metal Camp, bertemakan Petofest Saud Sukabumi. Personnya ini nih. Mana nih? Banggai Oh, Walking itu ya. of the Road. Oh, No, ya. no, no. Walking of the Road. Iya. Sebetulnya itu kalau nggak PPKM apa? Covid Ya. bukan PPKM deh. Pandemi lah. PSBB. Ya. Waktu itu ya. PSBB. Suasana pandemi. Lockdown atau apa nggak tahu lah. Pokoknya yang gitu-gitu lah. Lockdown ya. Nah, kita event itu diselenggarakan di sini. Oh, selenggarakan di Pondok Kalimun ini. Pondok Kalimun ini di Blukar ini. Ya Di sini. kan sebelum-sebelumnya ya bikin acara event gitu di alam ya. Ya. Kenapa memilih di alam terus? Nah, kita tuh mengkonsep gimana sih? Pengen sebetulnya mengeksplor kota Sukabumi itu indah. Oh, Indah, Bro. pariwisata. Kita ngecamp jarang-jarang kan ada acara musik metal terus di alam ngecamp kayak gitu. Ya. Pengen ngebentuk kekeluargaannya tuh emang lebih dekat gitu. Oh. Nggak ada lu sebetulnya bukan metal semua sih. Ya. Ini all genre. Hmm. Beatles tuh nggak ngomongin metal, nggak ngomongin satu genre. Oh, gitu. Iya. Edan tuh orang. Kan serius. Nah, jadi all genre. Kayak gua yang pakai nih. Ini kan sebetulnya old school rap. Oscar rap. Oscar rap. Ya. Nggak harus metal, lu black metal, pop. Yang penting lu di sini ngomongin satu patch, Oh. nggak ada yang lain. Ya. Terus selain kegiatan yang kita bikin kemarin Walking on the Road itu acara metal, kita selalu ada kegiatan tiap tahun bakti sosial santunan untuk ke yatim piatu. Wih, keren. Tepuk tangan dong, Keren, tepuk tangan keren, dong. keren. Iya. Jadi memang tiap tahun selalu Ya betul. teman-teman ini berinisiatif gitu. Datang ke panti asuhan buat berbagi. Kadang-kadang kita buka bersama bareng teman-teman yatim piatu. Itu pasti setiap tahun kita nyoba buat memaksakan gitu dengan ya meskipun ala kadarnya gitu kan. Dan ada patungan gitu ya. Ya. Jadi tujuan dari diadakannya pertemuan atau acara-acara seperti itu tuh memang buat lebih mensolidkan teman-teman yang ada di dalam. Selain kita bisa berbagi sama yang lain atau memperkenalkan kita Petofest itu apa sih sebetulnya gitu kan. Jadi nggak hanya sekedar
ngumpul-ngumpul gini doang, nggak sekedar kita main musik doang, nggak sekedar kita ngegelar event doang, tapi ada sisi lainnya juga yang kita harus memang memperkenalkan diri sih tujuannya gitu. Pasti kan kebanyakan orang mandangnya negatif banget ngelihat orang penampilan kayak gini. Ini nih contohnya, rambut gondrong. Oh iya sama ya. Bangetnya bulu KB. Pokoknya kan pasti orang mandangnya negatif kan. Kalau datang ke mall kan pasti kayaknya kayak mau yang ngamen kata kayak menyuri. Pernah itu kejadian itu. Oh gitu, pernah Tapi ya. kita tuh di sisi itu kan ada sisi positifnya juga. Malahan banyak banget kalau diomongin nanti disangka ria, takabur, ujub dan apalagi lah. Pokoknya kalau kegiatan yang kayak apa baksos kayak yang gitu-gitu kita sering gelar, insya Allah tiap tahun kita bakal adain ini. Silaturahmi ya intinya ya. Pokoknya bukan beda. Oh beda ya. Nanti ditit ya. Oke. Ditit. Nah, Kalau untuk saat ini apa yang lagi dijalanin nih? Kegiatan-kegiatan apa selama pandemi ini? Karena kan ini situasinya kan masih kayak gini nih. Kita hari ini kita ada acara kecil gitu kan, kumpul sama teman-teman di tengah situasi yang carut-marut. Iya betul. Yang ngeri pisan lah gitu. Tapi kita masih tetap bisa nyempetin buat kumpul bareng teman-teman. Menjaga tali silaturahmi. Ya, bersilaturahmi aja gitu. Nah, kalau untuk acara-acara ini acara ya masih tadi kalau gua ngedengar sih teman-teman juga ada keinginan pengen dan sedang dalam perencanaan. Kita ngelihat situasinya, ketika situasinya udah mulai oke nih, nah kita ajar gitu. Jadi nanti bakalan ada lagi Jack. Iya betul. Dari teman-teman BPA. Adalah masa pemerintah terus bikin acara. Nah, ya, betul sekali itu. Jadi harusnya pemerintah juga peka ya. Kita sebagai pelaku seni terutama ya. Sangat jenuh juga ya. Rindu. Terus-terusan kayak gini gitu kan, disuruh diam di rumah tapi nggak ada timbal baliknya buat kita. Oh iya. Iya. Sedikit penambahan. Sebetulnya ini dari Sukabumi kontingen. Oh, jadi ada beberapa chapter sebetulnya. Chapter disebutnya chapter. Ini kan dari Sukabumi, sebetulnya ini belum semua loh. Oh ini belum semua? Belum semua, ada yang kemungkinan ada acara keluarga atau kesibukan masing-masing. Tapi alhamdulillah segini juga. Udah uyuhan ya? Udah uyuhan. Keseluruhan ada berapa anggota biasanya kalau misalkan keseluruhan kita kan ada grup WhatsApp tuh. Iya. Grup WhatsApp yang ada di grup itu anggota kita ada kurang lebih 2.500. Lupa teuing ya. 2.500 chatnya. 2.500 chatnya. Chatnya 2.500. Di berbagai ranting. Serius ini. Sabar sih anggota teh, Bin? 30 yang aktif yang apa? Ibaratnya pelaku lah. Yang sering ngeriung. Itu memang banyak pisan. Banyak kalau banyak pisan, hanya buat sementara ini yang mungkin sering kumpul nih teman-teman ada di sekitaran 30 sampai 50 orang. Yang sering banget ketemu gitu. Karena memang ini kan teman-teman yang di jaraknya masih dalam satu lingkaran lah di kota gitu. Masih dalam satu circle juga. Nah, teman-teman yang lain itu kayak yang ada di Sukalarang. Terus ada yang mau ke perbatasan Cicurug, sebetulnya banyak pisan gitu teman-teman tuh. Dan juga buat teman-teman yang lainnya yang mau jadi ikutan. Sebetulnya mah kayak misalkan lu punya face, terus gue minder nih, nggak perlu gitu, kayak begitu juga sebetulnya mah. Jadi orang-orang di sini nih tandain muka-mukanya. Orang-orang di sini tuh sebetulnya lu bisa sharing sama siapapun di sini gitu, buat ngebangun face lu supaya lu nggak terlalu banyak keluar duit gitu kan. Gimana caranya supaya lu mengenali barang dan jenis-jenisnya seperti apa yang secara real lah. Mungkin kawan-kawan yang lain juga bisa support gitu. Bisa support artinya bisa, kadang ada yang memang udah mulai bosan nih gitu kan sama page-nya. Mungkin bisa disupport sama teman-teman juga sebetulnya. Nah, itu asiknya ketika lu ada di satu komunitas gitu kan. Makanya kita ngebangun komunitas ini memang untuk sharing atau ngasih solusi lah setidaknya gitu kan buat teman-teman. Sama sehobi ya.
Ya, udah pasti itu mah ya kan. Jadi kadang-kadang kita juga misalkan kita ada event, kita mau ngegelar buat jualan nih patch-nya gitu kan. Kita bikin booth, kita jualan. Kita kadang-kadang undang juga teman-teman kayak dari Cianjur. Lu yang jualan ya, Bro, nanti di sini gitu kan. Biar teman-teman kita nanti jadi konsumennya. Iya. Jadi kadang-kadang memang kita kan sama chapter-chapter lain pun memang kita dekat. Jadi Sukabumi itu ada bagian dari beberapa chapter yang ada di Indonesia. Jadi sebetulnya ini luas pisan, Bro. Nah, dulu terbangun, pada akhirnya ada Sukabumi, Bandung, Jakarta, Sukabumi, Cianjur, Banjarmasin, di Borneo, Banjarmasin, terus sampai sekarang tuh Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Makassar. Jadi sekarang udah mulai benar-benar nyebar sebetulnya. Hanya perkembangan di Sukabumi masih pelan-pelan tapi enjoy itu gini. Pelan-pelan tapi pasti gitu kan. Pelan-pelan tapi enjoy. Hanya memang kalau ngomongin soal kedekatan, kita setiap 1 tahun sekali di luar situasi pandemi kayak gini biasanya kita suka ketemu tuh semua se-Indonesia di salah satu besar event ya, internasional di event Jakarta besar. gitu kan. Kayak Biasanya ketemu Marsonic semua di sana. gitu kan. Kita punya Ibaratnya booth. kita gathering nih. Kita gitu. punya booth. Kalau orang lain mah kepanasan. Nah, keuntungan kita itu kita mau kepanasan, Bro. Boga booth di event internasional. Nah, Jadi itu bisa mampir di booth BPA itu dari kerennya. chapter lain gitu kan. Dan sekarang jejaringnya sudah meluas ke ranah internasional. Gitu jejaring si Battle Fest ini. Jadi tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Sukabumi, kita memang punya kedekatan dengan semua pecinta fest di dunia gitu. Keren jadi nggak? jejaringnya nyampe internasional aja. Iya, udah Gak hanya nyampe go Sukabumi, tiap kota gitu kan. Tapi internasional. Keren. Nah, ini kan Om Faisal sendiri kita lihat fest. Iya. Festnya itu Rembel. Apa teh? Rimbil. Rimil. Bisa diceritain nggak konsepnya itu kayak gimana yang dibikin gitu kan? Kalau gue sih karena memang basicnya gue sukanya black metal, makanya gue bikin fest tribute black metal gitu. Black metal. Gue pilih band-band yang gue suka aja. Gitu. Band-band yang gue suka. Ini gue bangun dulu 2013 sampai 2014. Jadi bertahap, Bro, nggak langsung beli sekaligus. Nggak langsung penuh gitu ya. Enggak, kadang-kadang gue jual dulu 2 patch, gue bisa dapat 1 patch, gue tempelin. Kadang-kadang gue misalkan sharing sama teman atau tukeran nih barter karena ada di komunitas, teman-teman yang lain juga banyak koleksinya. Gue tukeran sama mereka sampai akhirnya penuh. Ya udah, ganti patch lagi gitu kan, nyari face lagi, ngebangun lagi yang baru. Bikin gitu. lagi. Jadi nggak sekaligus langsung kita sekaligus. mau bikin face, langsung pasangin semua tempel. Itu yang salah, Bro. Kalau menurut gua ya. Karena kalau misalnya lu mau ngebangun sesuatu mau mungkin atau dibangun sakaligusnya. Tina pondasi langsung jadi imah teu kudu. Siap. Meuli heula anu bisa gitu ya kan. Jadi biar puas lu gitu kan. Pada akhirnya nanti puas. Jangan sampai lu ngebangun buru-buru terus nanti di pertengahan lu bosen, pada akhirnya lu jualin juga. Karena pengen ganti konsep nih, misalkan. Jadi macam-macam. Fest itu ada yang tribute to genre-nya, ada yang tribute to band-nya. Jadi misalkan lu suka The Beatles atau Queens. Nah, satu fest, satu rompi bisa penuh sama Queen, itu yang tribute gitu. band-nya gitu kan. Selalu suka kreator yang nyari kreator aja. Biasanya itu salah satu cara untuk menghemat. Salah satu cara untuk menghemat, untuk tribute itu, Bro. Karena satu barang ke barang lainnya itu agak sulit ditemukan. Jadi lu nggak lapar mata, nggak lapar jari. Betul. Ya kan? Bongkene urang resepna death metal teh loba. Nya gitu kan, ti band Cisaat nepikan Norwegia aya. Anjing. Kudu 2 imaheun mah. Jadi salah satu siasatnya kayak gitu, teman-teman biasanya. Akhirnya tribute to band. Misalkan Slayer aja. Jadi PR tuh terus nyari. Nah, seninya itu saat lu nyari barang. Kadang-kadang barang itu nggak bisa ditemuin semua di Indonesia. Ada yang lu bisa temuin di Singapura, ada yang lu bisa temuin misalkan di Jerman. Nah, salah satu pemasok di Sukabumi dia. Lihat muka penyelundup. Bukan narkoba tapi ya. Bukan. Dengan sinis teh. Jadi memang nah itu uniknya. Kenapa sih mahal? Ada yang nyampe
500.000, sejuta, 1.500.000 sampai 2 juta, 3 juta harganya. Sebetulnya yang jual mah bebas, Bro. Ketika lu tahu barang itu tidak ada di pasaran, lu sebetulnya bebas mau ngejual asal ada yang beli. Ya enggak? Ari eueuh nu meuli mah da sakumaha digantungkeun for sale 500.000 mau nu meuli. Ya enggak? Jadi sebetulnya itu uniknya ketika fokus ya sama hal apapun ya. Ketika fokus kita tahu keberadaan barang, terus keunikannya, kelangkaannya. Nah di sana kita bisa bermain karena kita punya teman-teman di komunitas gitu. Sebagai buyer. Begitu, Bro. Karena kalau untuk di misalnya ada satu web yang menjual itu harganya memang web itu sendiri gitu kan yang mencantumkan. Tapi jadi gini, ketika lu cari barang di web, stok itu tidak selalu ada. Ya enggak? Kebutuhan kita, teman-teman di komunitas itu sekarang sudah berkembang dan banyak. Jadi si buyer itu dengan barang yang sangat limit, yang sangat terbatas di satu web yang ada di Indonesia, itu akan cepat kita kehilangan momennya. Ketika ada barang baru muncul, customernya memang banyak banget, bayarnya banyak banget, itu bahkan cepet hilang. Nah di sana terjadi kelangkaan, Bro. Makanya kan itu akan berlaku untuk orang-orang yang update. Yang update pasti dapat. Yang update pasti dapat barang. Yang update pasti dia bisa bermain nantinya gitu. Begitu. Jadi tangkulak teh. Nah, ya, tangkulak. Nah itu uniknya di situ. Jadi itu yang dinamakan vintage-nya itu. Kalau kita beli udah lama, misalnya di satu web, kita timbun atau misalnya kita pasang di ini, mau jual berapapun, kalau ada yang mau ya itu mah. Ya pada akhirnya gitu. Kayak misalkan di 2014 kita itu kan beli itu ada sistemnya kayak gini. Pembelian di atas 5 juta kita bisa dapat harga yang dipajang 50.000 itu sebetulnya bisa dapat di harga 25.000, Bro. Tapi pembelian di atas 5 juta. Nah, sebetulnya di situ juga kita udah ada peluang buat jualan. Kita udah ada peluang buat pakai patch secara gratis. Karena kita bisa jualan dan ada keuntungan untuk belikan patch buat kita. Ya enggak? Nah, makanya tadi gue bilang kelangkaan tersebut sebetulnya bisa dimainkan sama teman-teman yang ada di dalam juga. Pada akhirnya kan orang-orang pada nyari. Iya, betul. Gitu. Dan kalau udah dapat mau kita jual berapapun ya terserah kita. Nah, kan, ya? gitu. Harga sendiri, harga bisa dimainkan oleh Harga sendiri. Iya, gitu. Bisa dimainkan ya gitu. Oke. Nah, ngomongin soal komunitas BPA sendiri, ada member yang baru gabung nggak dari yang di sini? Oh, kebetulan ada nih. Alhamdulillah kita baru merekrut 2 orang. Ada member. Dengan puji yang dan masuk syukur. sekte kita. Masuk ke sekte nih. Boleh. Ini nih ceritain 2 orang ini nih. Jadi bisa maju. Nah. Majuin aja maju. Nah. Boleh maju aja. Boleh. Bisa dideketin mic-nya. Nah, ini termasuk member baru ya di BPA ya. Bisa perkenalkan dulu dong. Perkenalkan dulu dong namanya. Kenalan dulu dong, biar tahu kan yang di rumah. Siapa tahu single? Single. Saya single. Iya. Nah, single banget. Kebetulan sih ikut BVA ini baru Tahun lebih, 2 tahunan lah. Enggak, Bro. Belum ya? Setahun lah. Oh, setahunan. Kalau ngebangun sih baru berapa bulan. Baru kepaksa. Bukan kepaksa jadinya. Pertamanya dipaksa, terus suka, sekarang jadi keracunan. Jadinya ya itulah pets ya. Maksudnya jadi salah satu hobi yang benar-benar nyita keuangan lah ya. Sebetulnya. Nyita waktu. Pebelit yang dompetnya. Tapi karena memang hobi, terus memang silaturahminya enak lah. Anak-anaknya kan ini komunitas yang sangat bagus, positifnya terutama silaturahmi lah. Terus memang kita dari dulu kan memang gabung ya. Oh gitu. Jadi ya enjoy aja sih. Cuman ya dikuatkan aja sih dompetnya. Dikuatkan. Ya. Dan telinga. Kalau yang junior itu telinga lah.
Pasti ya. Tapi ada ospeknya nggak? Belum celi. Ada ospeknya nggak? Ospeknya ya lah kuat-kuat mental aja sama Kuat ya. banget lah. Misalnya ospeknya apa ngecos gitu kan? Ngecos bener. Sampai ini nih jari sampai nyala. Enggak maksudnya ngecos pes teman-teman yang udah lama gabung Alhamdulillah gitu. kalau gitu Enggak ada. Janganlah kayak gitu mah. Oke. Jangan sendiri. Gitu. Jadi awalnya memang tertarik karena hobi di istilahnya suka musik juga gitu kan. Ya. Ngelihat teman-teman gabung gitu. Betul, Jadi betul. ke arah positif gitu ya. Betul. Intinya itu. Ya lama-lama jadi keracunan sih emang asik juga sih. Keracunan. Sama Si Akang ini gimana? si Akang ini gimana? Kalau saya beda. Bedanya Beda, gimana? beda. Oh, beda. Oke, Beda, bedanya gimana nih? Beda, Lil. Bedanya. Perkenalan nggak? Oh, Boleh, kenalin dulu siapa. Terserah. Ya, perkenalkan nama saya Agung. Oke. Awal mula saya masuk apa? BPA ya. BPA. Iya. Awalnya nongkrong. Awalnya nongkrong. Nongkrong. Kebetulan ada beberapa yang udah kenal Udah gitu. kenal ya. Awal mula sih saya sempat underestimate juga melihat melihat rompi-rompi naon sih itu. Oh, Ya. mana memang seperti itu. Karucil garembel gitu ya. Padahal salah ternyata. Gitu. Setelah saya kepo apa sih patch itu gitu. Ternyata tidak semudah yang kita pikirkan mendapatkan itu gitu ya. Hese niangana cenah. Jadi awalnya berpikiran bahwa komunitasnya apa sih gitu Iya, kan, gitu. pakai rompi-rompi nggak jelas Gitu kayak nongkrong-nongkrong gitu gitu nya. kan. Tapi Blok ternyata metal lah, tertarik. Setelah saya Dan lihat-lihat Instagram juga ternyata banyak positifnya. Mereka tiap tahun ada kegiatan sosialnya juga panti asuhan. Tidak seperti yang dipikirkan lah Oh gitu. gitu. Untuk Di luar patch-nya, dugaan ternyata. Suka nanti dikirain patch itu bisa didapatkan di pinggir-pinggir jalan gitu ya. 15 ribuan, 10 ribuan, ternyata Iya, iya, susah. Ternyata Ya. beda lagi. Ya betul. Tapi nyesel. Yang member Pada baru akhirnya itu nyesel aktif nggak baru udah Cikina. masuk ke sini? Karena Oh, kan tidak sama patch-nya sekali juga tidak, ya. lumayan gitu kan menguras. Meskipun gitu kan. kita punya uang, kita belum tentu punya patch yang kita inginkan. Intinya itu ya. Jadi uang nggak menjamin ya bisa ya. beli patch yang diinginkan gitu. Intinya gabung dulu lah, nongkrong lah. Nongkrong dulu ya. Jadi teman-teman yang di rumah yang penasaran mau gabung gitu kan dengan teman-teman BPA bisa datang ke Capitol ya, ke Headbanger atau ke Pride Palace dan tongkrongan-tongkrongan teman-teman yang lain gitu. Jadi nggak ada satu tempat yang memang khusus ya tongkrongannya. Dimanapun ada, kalaupun misalnya ada event musik tentunya pasti BPA itu Ada tongkrongan khusus di Mas Sigit, Bro. Iya. BPA. Gitu. Oke. Terus nanti ke depannya itu yang akan dibikin apa nih? Rencananya kalau udah pandemi ini berakhir nih. Udah ada planning nggak? Planningnya nih. Mendingan pandeminya berakhir dulu lah. Benar sih. Kalau misalnya udah berakhir baru. Ya. Jadi percuma ya? Ada sih sebetulnya ada gitu. Tapi kita menunggu inisiatif pemerintah aja. Oh gitu. Ya, bagaimana pemerintah bertanggung jawab atas orang-orang kreatif yang ada di setiap daerah. Betul. Ya enggak, jangan sampai orang-orang kreatif itu atau pekerja seni atau pelaku seni menjadi tumpul karena sistem-sistem yang ada gitu. Jadi percuma ya kita mau Pakai anjing tong. Anjing boleh. Jadi percuma ya kalau misalnya kita udah planning, udah bikin sematang suatu mungkin gagasan juga ya. Sebetulnya nggak ada yang percuma sih bro. Kalau misalnya berpikir secara logis nih, kita bisa merencanakan sesuatu ketika terus-terusan ditahan, terus-terusan dilarang, itu akan membludak. Gitu. Jangan menunggu hal itu terjadi. curhatan hati dari teman. Iya, curhatan hati rakyat Indonesia yang terpukul oleh para bajingan. Mewakili seluruh. Ya di karungan mana Oh, udah anjing. Bebas aja naik podcast ditutup sugannya. Tapi Abdi mah di piwarang ieu Pak tadi Pak. Tah, ieu tah anu piwarang abdi. kita serius nih. Planning untuk BPA Sukabumi sebetulnya kalau misalkan besok si COVID-nya beres yuk. Ayeuna keneh langsung Ngebangun jalan. enggak. Yang event yang si Proyek. walking on the road itu kita bakal sikat langsung. Oh, jadi Soalnya ada nanti dana bikin backup lagi. dari bupati. Oh, Ya ada ini bupatinya di BPA. ada bupatinya itu.
Sementara menunggu kondisi membaik, pandemi membaik, BPA tetap punya acara agenda setiap bulan masak. Nyatu bareng. Gathering. Karena dengan setiap meningkatkan imun. Setiap kita kumpul terus-terusan suka muncul ide-ide yang emang kita mau realisasikan lah pada intinya mah. Ya intinya mah kita tetap kumpul, ada kegiatan tetap kumpul, terutama masak lah. Karena untuk meningkatkan imun. Dalam kondisi seperti ini tetap imun harus diperkuat. Ya. Ya bukan begitu teman-teman ya. Ya betul ya. Hidup Pak Bupati. Hidupnya. Jadi ada bupatinya juga ya di BPA. Kalau bagian konsumsi saya ngomong lah. Kalau yang bagian pet yang itu silakan lah gitu teman-teman. Ada donatur tetap kayaknya. Itu gimana hei? Bagian koordinasi uang pembinaan. Uang pembinaan. Iya. Oke. Nah, ini yang mau kita tanyain ya. Jadi di tiap member ini anak band semua atau enggak? Enggak semua member di sini punya band atau misalnya anak band gitu. Oh enggak ngeband. Kalau setahu saya di member BVA yang sekarang ataupun dari dulu enggak semua itu anak band. Mungkin penikmat juga ada, pelaku anak band ataupun mungkin di luar itu juga ada. Mungkin ada dia sebagai instansi pemerintah ataupun dia ada sebagai pegawai, macam-macam. Tidak harus dia anak band atau misalkan dia itu pelaku atau IO atau enggak. Yang penting semua yang mereka suka ya silakan. Kita welcome maupun nggak ada syarat dia harus ini nggak ada. Yang penting yang kalian suka, kalian seneng, ya ayo kita gabung, kita nongkrong bareng, silaturahmi bareng seperti itu. Nggak harus anak band nggak. Karena kalau yang sekarang pun juga saya sendiri bukan anak band, bukan pelaku juga istilahnya, tapi saya penikmat juga. Cuman itu palingnya sedikit ngegeber lah sedikit dulu seperti itu. Jadi nggak ada pakem khusus harus dia ini nggak. Silakan aja kalau memang suka, kalau memang kalian memang benar-benar suka, kuat mental kuat. Dompet juga kuat ya. Ya istilahnya kalian memang benar-benar suka, ya ikut aja, nggak harus ada syarat ini itu nggak ada. Kita share di sini bareng-bareng, kita ngobrol bareng-bareng. Barangkali di kita tidak tahu, mereka tahu, mereka bisa ngasih tahu kita, gitu kan, seperti itu aja sih. Ya saling share aja gitu. Apapun itu informasi yang istilahnya bisa ya bermanfaat lah untuk kita gitu. Meskipun ya mungkin bermanfaat juga sih BPA. Gitu. Jadi nggak semua di BPA ini ternyata anak band ya. Oke. Nah, oke. Balik lagi sekarang ke BPA sendiri, harapannya untuk kedepannya gimana nih? Harapannya mau kayak gimana? Biasanya penasehat kita nih yang suka bijak nih. Harapan. Harapannya gimana nih? Harapannya impian gitu. Boleh. Sama ini. Panjang sepanjang lebarnya. Sajaknya. Gimana pertanyaannya lagi? Ada dari teman-teman BPA harapan kedepannya itu kayak gimana? Kalau untuk harapan mudah-mudahan komunitas kita bisa tetap terjaga ke depannya, makin berkembang lah, makin solid. Landing tibar eta mah tuh. Ya gitu aja, paling mudah-mudahan kedepannya bisa lebih berkembang lah, anggota kita bisa lebih banyak juga yang tertarik ya, malu lah, yang tertarik gabung ya, untuk bergabung. Karena kan ini mah satu hobi, nggak usah malu-malu lah, nggak usah minder, gitu aja sih. Gitu. Oke. Ada tambahan dari yang lain? Dari yang lain misalnya, karena banyak yang di sini yang ikut. Iya sih. Harapan saya mungkin ke teman-teman semuanya tetap sehat, sukses. BPA Sukabumi silaturahimnya tetap terjaga secara baik. Gitu aja. Makasih. Oke. Iya. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari
Pak Bupati BPA. Iya. Iya. Ya tadi saya sama kayak teman-teman lah yang penting mah tetap solid, tetap sehat, komunikasi terus-terusan dan harapannya apa yang kita schedulekan ke depan bisa Terrealisasi ya. cepat terrealisasi dan mudah-mudahan Indonesia tetap sehat. Sing digedekeun rezeki supaya ngaliwat terus. Ya. Dan satu lagi, ya, amin. Tetap menjadi Doakan backup. mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Amin. Pokoknya mah apapun yang terjadi ya. Enggak, pokoknya kudu sedih pan beneran. Ieu mah anjing kita closingnya. Ya. Kudu sedih beneran. Ya gitu ya. Ya, pokoknya buat teman-teman yang mau gabung nggak usah malu-malu, datang aja sementara ke Kapito atau ke Press ke tempat Faisal. Pokoknya mah datang aja, kita ngobrol dan sharing. Pokoknya mah kalau tidak tahu saya juga baru, maksudnya baru. Gak inilah apa teh gak banyak so tahu, pada akhirnya cuma ngomong ke teman-teman, bagus gak ini banyak komunikasi. Soalnya tadi teh apa teh dikala apa ya? Dia bingung guys. Dikala mau masang open kayak pet seperti ini gak gampang tempel gak gitu sih sebenarnya mah. Ada nilai seninya yang emang ada yang pas nempel Kurang gak pas, enakeun, kurang pas. Buka lagi, tempel lagi, makanya harus banyak komunikasi. Oke, salah nempel one love di hareup. Jadi era. Oh. Jadi bahan lagi. Jadi bahan ya. Pasang bendera Jamaika. Satu berarti pokok bahasan kita ya. Satu salah pasang, kedua geleber. Itu ya akan jadi bahan pembicaraan dari pertama berdiri sampai pun kita ada gitu. Pasti itu jadi bahan. Tapi intinya mah nggak usah malu, mau itu bootleg ngomong apa-apa, yang penting mah pasang dulu, bergabung sama kita, nggak usah mikirin wah ini mah mahal, ini mah murah, nggak usah lah. Udah sama aja sih, udah nempel mah. Gak bakalan Nggak bakalan, cuman ada nilai seni tertentu dikala kita pakai yang vintage, dikala kita pakai yang original gitu, itu aja sih sebenarnya. Mulai mau nambahin katanya. Ya. Mau. Ada yang mau nambahin? Hah? Itu kenapa rambutnya ke muka-muka itu? Kenapa nggak nambah-nambah petnya? Nambahin apa ya? Nambahin apa ya? Tapi nggak nambah-nambah. Kesan-kesannya selama gabung di BPA saya rasakan Jadi kesan-kesan. Jadi kesan-kesan ini nggak apa-apa. Tadi sih pertanyaan. Tadi harapannya, tapi nggak apa-apa. Dengerin orang ngomong jangan malu. Habis ya. Jangan malu-maluin gua. Buru di depan. Kesan-kesannya boleh lah sebagai member yang lama ya. Boleh. Kesan-kesannya pertama depan. Di depan. Aman. Kesan-kesannya selama bergabung di komunitas BPA. Pertama itu kudu kuat kaera. Kanal ceuli. Banget mah gampang lah, tutupan we gitu. Tutupan ku pet. Si ieu mah katutupan cerina ku brewok. Pasti dikat, lama juga gawean. Tuh. Ayo. Enggak apa-apa. Boleh enggak akan ya. Biasa. Oke. Nah, itu jadi teman-teman yang mau gabung ya. BPA bisa datang ke Kapitol atau Pride Palace dan tongkrongan-tongkrongan yang lain gitu. Jadi intina mah kahayang heula nya. Intina hayang gabung heula engke masalah petsna anu kumaha atau nanaon bisa sharing langsung. Bisa tanya-tanya. Ya paling mudah bisa ditemuin di Facebook juga. Bisa boleh buat bisa kepo-kepo Facebooknya. awal-awal lah gitu. Facebooknya Di Facebook Battle Fest Sukabumi Chapter. Battle Fest. Terus kalau misalnya lu pengen ngeliat yang skala nasionalnya ada Battle Fest Seoul. Battle Fest. Terus kalau misalnya lu pengen ngeliat harga-harga barang secara nasional juga ada di Battle Fest Seoul Trading. Oh gitu. Itu ada di Facebook. Ada di Facebook semua ya.
Di Instagram juga ada Battlefest Sukabumi chapter, Battlefest Soul Sukabumi chapter. Sukabumi chapter. Gitu. Oke, Buat nah. awal-awal nanti baru lu tanya-tanyain Iya. teman-teman. Bisa Kepoin datang dulu di langsung lah. medsosnya dulu ya. Heeh. Baru nanti kalau misalnya udah kepo di medsos, datang langsung ke teman-teman gitu kan. Gitu, Nah, Jack. gitu ya. Keren ya Gitu ya. informasi ya, karena di Iya. Sukabumi juga banyak komunitas-komunitas yang memang positif. Meskipun tampilannya serem ya, di jaket itu berbagai tempelan Tangkorak. gitu kan, nempel gambar-gambar yang gak jelas istilahnya, tapi Baju kita ternyata mah serem positif. bro, Iya. tampilan serem, hatinya malaikat. Asik. Nggak kayak pejabat. Iya. Bajingan Iya. semua. Iya. Iya. Oknumnya. Harus tahu resiko. Resikonya. Iya. Minimal harus tahu resiko. Soalnya pernah kejadian ke undangan, tuh disalaman-salaman acan nggak pakai face. Datang ke nikahan. Gitu. Minimal kalau sendiri, Iya, kalau iya. banyakan mah nggak bakalan lah. Iya, iya. Jadi ini tuh jubah pengurangan dosa bro. Jubah pengurangan Jadi dosa. batur can manawan geus udon. Benar. Iyalah, muka kita padahal ganteng-ganteng Iya. kurang gimana. Wajah Halloween, hati mah Hello Kitty ya. Hati mah ini Pink Panther. Untuk closing ya. Iya. Closing deh. Boleh. Parmen. Gimana nyerut? Boleh. Di depan sebagai Boleh, maju dikit. Closing ya. Boleh. Ya semoga Battlefest semakin produktif, semakin banyak kegiatannya, dan semoga pemerintah memberhentikan PPKM-nya agar kita bisa berkarya lagi, mengeluarkan ide-ide yang tidak ada menjadi ada, karena isi-isinya Battlefest Sukabumi itu para pelaku semua. Jadi dengan adanya kebijakan PPKM ini ya kita jadi tumpul. kita punya ide segimana sekian juta ide juga, kalau kita dibatasi percuma aja gitu. Jangan Jadi ditumpulkan Pak ya. Jadi mohon ya ke pemerintah dilonggarkan apabila Kalau bisa ditiadakan lah, kan nggak diperpanjang lagi lah gitu kan ya. dan anak-anak bisa produktif, karena dengan komunitas tanpa ada kegiatan, tanpa produktif, bagaikan sayur tanpa garam. Ya, hambar ya, jadinya. hambar ya. Kita kumpul-kumpul tapi kita nggak bikin apa-apa, siapa yang akan dengar gitu kan? Betul. Hanya dengan membuat sesuatu, membuat karya, kita dapat didengar oleh masyarakat, oleh orang banyak, itu aja. Maju terus BPS Sukabumi. Oke. Ya. Sip. Closing statement yang sangat bagus ya dari Pak Armet. Nah, gitu Jack sekali. Hah? Ada lagi yang mau nambahin? Kisi-kisi dari PPKM apa Pak? Langsung ditanyain ya. Closing statement dari anggota BVA paling baru, muka lama. Silakan. Kenapa nggak pakai pes? Jadi sengaja saya tidak pakai pet karena nanti takut kaget kalau pet saya itu bagus gitu. Oh. Jadi mau sombong. Iya. Gitu aja. Yang terakhir jangan lupa salam olahraga. Salam olahraga. Oke. Nah, itu dia ya. Jadi dia kita pamit aja ya. Ya, mungkin terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak buat teman-teman dari Battlefest Sukabumi sudah bercerita ya. Sudah bercerita gitu kan. Dan juga mudah-mudahan keluh kesah dari teman-teman ini Didengar. pemerintah juga didengar ya. Iya. Mendengar ya. Gitu. Yang itulah pokoknya nama yang ada. Pemerintah yang pemberi perintah. Yang memberi pemerintah. Yang memberi perintah. Oke. Mungkin segitu aja ya. Gitu aja ya. Podcast dari kami. Jangan lupa nanti nonton lagi podcast yang lain. Di like, komen, Nah, itu. subscribe. Nah, itu dia. Channel kita di podcast_1. Ya, mungkin Oke, kita segitu pamit. aja. Gua Ulil, Gua Jack, dan sampai jumpa dengan BPA Sukabumi. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Podcast One. Podcast bersama Kawan. Mantap melangkah. Salahnya. Oh, salah.